Halo, selamat pagi. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah pembelajaran matematika SDMI. Pada pagi hari ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai menjelajahi makna know and do matematika. Langsung saja kita mulai. Kita akan berdiskusi berkaitan dengan apa, mengapa, dan bagaimana mengajar matematika. Pentingnya seorang guru di sini mengetahui bahwa seperti apa sih nanti mengajar matematika. Bagaimana dia nanti akan mengajar matematika dan mengapa dia harus mengajar matematika. Yang kedua, berkaitan dengan bagaimana seharusnya pengalaman yang dialami siswa ketika belajar matematika. Nah, ini penting sekali sebagai guru, kita tidak hanya mentransfer ilmu atau mentransfer materi atau konten, tetapi kita harus tahu juga siswa kita nanti dalam belajar matematika, pengalaman-pengalaman apa saja yang mereka butuhkan atau pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lalui dalam belajar matematika itu seperti apa. Yang ketiga adalah mengapa matematika itu harus terlihat seperti ini. Nah, ini berkaitan dengan prosedur matematika. Biasanya kita akan melihat matematika itu sesuai dengan prosedurnya atau kita tahu bahwa ada beberapa hal dalam matematika itu yang mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Nah, kenapa tahapan-tahapan itu harus seperti ini? Itulah kenapa di dalam matematika itu ada suatu prosedur. Dan yang terakhir adalah apa makna memahami matematika. Teman-teman tahu bahwa kita nanti akan tahu seperti apa sih memahami matematika itu sendiri. Kita lanjutkan untuk yang do matematik. Apa itu do matematik? Apa itu melakukan matematika? Melakukan matematika di sini adalah berarti kita memecahkan masalah. Strategi untuk memecahkan masalah, menerapkan pendekatan, melihat apakah pendekatan itu mengarah pada solusi, dan memeriksa kembali apakah jawaban kita itu masuk akal. Nah, jadi seseorang atau siswa atau kita melakukan matematika itu ketika kita sudah melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita mau mencari strategi untuk memecahkan masalah. Dari strategi itu nanti kita akan menerapkan pendekatannya. Setelah menerapkan pendekatan, maka kita akan melihat apakah solusi yang kita sarankan itu sudah mendekati solusi yang tepat. Setelah solusi itu didapatkan, maka langkah terakhir adalah kita mengecek kembali apakah jawaban kita itu masuk akal atau tidak. Nah, ini penting dilakukan oleh guru. Kenapa kok penting dilakukan oleh guru? Ketika Bapak Ibu guru atau ketika teman-teman nanti mengajarkan matematika, jangan sampai prosedur do matematik teman-teman itu tidak dilakukan. Jadi ketika kita mengajarkan matematika, sebelum kita memberikan suatu masalah kepada siswa kita perlu tahu dulu. Ketika masalah itu nanti kita lihat dari sudut pandang kita harus melakukannya dengan menggunakan do matematik. Kita harus mencari tahu strateginya seperti apa, menerapkan strategi itu, sampai kepada memberikan solusi dan juga memeriksa kembali jawaban kita. Setelah kita yakin bahwa do matematik kita sudah kita lakukan, baru kita bisa memberikan kepada siswa masalah tersebut. Nah, sehingga nanti ketika ada beberapa kendala dalam melaksanakan matematika, kita sebagai pendidik atau sebagai pengajar itu tahu posisi kita harus memfasilitasi siswa itu di mana. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan matematika itu adalah suatu ilmu, pola, dan ketertiban. Nah, kita tahu bahwa biasanya orang matematika itu kenapa selalu tertib ya? Orang matematika kenapa selalu mengerjakannya selalu mengikuti pola-pola tertentu. Nah, di sini matematika itu sebenarnya memang ilmu yang berkaitan dengan pola dan suatu ketertiban. Nah, di sini matematika itu ilmu tentang proses dan konsep yang memiliki pola keteraturan dan urutan yang logis. Nah, jadi berkaitan dengan matematika karena memang di matematika itu adalah penekanannya kepada proses dan konsep dalam bernalar. Nah, sehingga ada beberapa hal berkaitan dengan keteraturan dan logika matematika itu diterapkan di dalam ilmu matematika. Yang selanjutnya adalah matematika itu berkaitan dengan mengeksplorasi
Jadi kita tidak akan bisa melakukan do matematika ketika kita tidak mengeksplorasi. Matematika itu bukan ilmu yang dibaca saja, tetapi bagaimana ketika kita sudah membaca, maka kita perlu mengeksplorasi ide-ide memecahkan masalah. Nah, itu adalah, ilmu matematika. Yang selanjutnya adalah bagaimana mengenai lingkungan kelas. Kalau kita tadi sudah berbicara mengenai do matematika, kita sudah berbicara mengenai matematika itu adalah ilmu yang berpola dan juga, memiliki keteraturan. Maka yang tahap selanjutnya adalah sebagai seorang pendidik atau guru, kita perlu tahu bahwa lingkungan kelas itu penting untuk melakukan matematika. Kenapa lingkungan kelas itu penting? Ketika kita sudah di suatu kelas, ketika kita sudah mengajarkan matematika di suatu kelas, ruangan kelas itu bukan tempat yang sudah tersedia. Tetapi bagaimana kita sebagai guru menciptakan ruangan kelas itu yang nantinya bisa mendukung untuk melakukan matematika. Inilah pentingnya Bapak Ibu guru atau teman-teman, calon guru untuk memberikan atau membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya pembelajaran matematika. Karena dengan lingkungan kelas yang mendukung kelas matematika, maka di sini nanti kita bisa memfasilitasi siswa. Karena di dalam matematika itu ada, proses untuk mengambil resiko, proses untuk bernalar, proses untuk berkomunikasi, sehingga pentingnya lingkungan kelas itu dalam membentuk suatu, pembelajaran matematika. Yang selanjutnya adalah, bahwa ketika kita berada di lingkungan kelas, kita tahu bahwa, masalah itu, jawaban itu tidak diberikan di dalam suatu teks. Nah, jadi ketika kita mengajar matematika, kita ingin siswa itu menggunakan penalaran dan pembenaran sebagai alat untuk menentukan apakah suatu jawaban itu benar. Sehingga di dalam matematika itu jawaban itu tidak hanya berupa teks, tetapi bagaimana kemampuan mengeksplorasi, kemampuan bernalar, kemampuan untuk membuktikan itu digunakan di dalam kelas matematika. Nah, disinilah kita itu, pentingnya untuk mendorong pemecahan masalah ke dalam dikaitkan dengan dunia nyata di dalam kelas kita. Sehingga lingkungan yang membentuk atau lingkungan yang kita ciptakan di sini adalah lingkungan yang di mana kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan pemecahan masalah yang berkaitan dengan dunia nyatanya mereka, gitu. Matematika itu adalah teori, yang berkaitan tadi dengan, teori dan praktis ya. Jadi, di dalam matematika itu tidak hanya pada teori saja, tetapi bagaimana praktiknya itu adalah mengeksplorasi beberapa pemahaman atau strategi pemecahan masalah, bernalar, membuktikan sampai kepada bagaimana kita mengkomunikasi dan kita bisa bekerja sama di dalam kelas matematika. Nah, di sini ada beberapa teori yang mendukung dalam kelas matematika. Yang pertama adalah teori konstruktivisme, Jean Piaget. Jadi, Jean Piaget, dalam Piaget ini di sini menyeratkan bahwa pelajar adalah pencipta pembelajaran mereka sendiri. Nah, kesuksesan seseorang dalam belajar matematika itu terbentuk oleh pola belajar mereka sendiri. Jadi dalam teori konstruktivisme itu, matematika itu dibentuk, dikonstruksi. Nah, bukan langsung dipakai, tetapi bagaimana mengkonstruksi bangunan. Budaya kelas memberikan kontribusi untuk belajar, sementara pelajar berkontribusi pada budaya di dalam kelas. Jadi lingkungan itu adalah berkontribusi untuk belajar, tetapi kesuksesan dalam belajar itu yang mengkontribusi itu adalah siswa sendiri. Nah, ketika kita sudah memberikan lingkungan belajar yang nyaman, yang memungkinkan untuk kelas matematika, maka tugas kita adalah mendukung siswa itu untuk menciptakan lingkungan mereka sendiri sehingga tujuan pembelajaran matematika itu bisa tercapai. Yang selanjutnya adalah mengenai teori sosiokultural. Ini punyanya Vygotsky. Dalam Vygotsky menyeratkan bahwa seseorang itu yang lebih
eee, seseorang itu belajarnya itu memindahkan ide-ide dari pengaturan pembelajaran sosial ke dalam ranah psikologisnya sendiri. Jadi, di dalam belajar itu, menurut Vygotsky bahwa belajar itu adalah memindahkan ide-ide dari pengaturan pembelajaran sosial ke dalam psikologis kita sendiri. Bagaimana kita bisa memindahkan ide-ide yang ada di lingkungan kita untuk kita kemukakan di dalam pencapaian matematika atau di dalam menyelesaikan matematika. Nah, jadi ini, dalam teori Vygotsky di sini itu yang terkenal itu adalah ZPD. Nah, dalam ZPD di sini adalah bagaimana informasi itu diinternalisasikan tergantung kepada apakah dia itu berada dalam zona ZPD. Nah, jadi ini adalah berkaitan dengan Vygotsky. Jadi lingkungan sosial itu berkaitan dengan kaitannya dengan kita belajar matematika untuk memasukkan ide-ide lingkungan sosial kita itu ke dalam psikologis kita sendiri. Keuntungan belajar matematika, opportunities-nya matematika itu adalah diskusi kelas harus didasarkan pada siswa sendiri dan solusi untuk masalah adalah dasar untuk pembelajaran anak-anak. Nah, jadi di sini kaitannya dengan diskusi kelas, bahwa diskusi kelas itu berkaitan dengan kemampuan siswa kita, karena berkaitan dengan menyelesaikan masalah. Sehingga kita sebagai seorang guru, bagaimana harus membuat diskusi kelas itu berjalan dengan baik. Karena diskusi kelas ini merupakan dasar dalam pembelajaran anak-anak. Nah, kita tahu bahwa ketika anak-anak SD atau MI belajar matematika, dia tidak bisa belajar sendiri, sehingga perlunya diskusi kelas. Diskusi kelas ini akan sukses ketika kita bisa menerapkan suatu pembelajaran yang di mana siswa itu terlibat di dalamnya untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, menciptakan budaya kelas yang memungkinkan siswa untuk mengakses pengetahuan mereka sebelumnya, menggunakan alat budaya, dan membangun pengetahuan baru. Nah, di sini pentingnya bahwa kita sebagai guru perlu menciptakan budaya kelas. Kita perlu tahu mengeksplorasi. Selama ini, pengalaman belajar mereka mengenai matematika itu seperti apa? Dari pengalaman belajar itu, kita bisa merefleksikan bahwa dengan pengalaman belajar itu nanti untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan refleksi dari pengalaman belajar yang lalu dengan menggunakan alat budaya yang ada, sehingga pengetahuan baru mengenai pembelajaran sekarang ini bisa terbentuk. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan inquiry atau pendekatan berbasis masalah. Boleh inquiry, boleh pendekatan berbasis masalah. Karena di dalam matematika di sini yang pertama adalah kaitannya dengan teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme itu tidak mungkin akan berjalan ketika kita tidak menggunakan inquiry atau menggunakan pendekatan berbasis masalah. Karena melalui inquiry siswa itu aktif, atau melalui pembelajaran berbasis masalah, siswa aktif untuk mengkonstruksi atau mengeksplorasi pengetahuan mereka sendiri. Dari mereka mengeksplorasi, mereka akan mencoba untuk mengasimilasi dan mengakomodasi pengetahuan baru. Nah, sehingga ini pentingnya inquiry dan pembelajaran berbasis masalah. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan diskusi dan interaksi kelas. Nah, ini adalah bagaimana kita membangun collaborative learning ataupun cooperative learning di dalam pembelajaran matematika. Bahwa di dalam matematika, interaksi dan diskusi itu sangat penting. Karena dengan interaksi kita bisa menggunakan beberapa hal, misalkan diskusi berkaitan dengan penalaran atau pembuktian, ide-ide baru. Nah inilah nantinya opportunities-nya di dalam pembelajaran matematika. Perlu yang kita ingat adalah bahwa peserta didik akan mengalami ketidakseimbangan dalam mengembangkan ide-ide baru. Jelas bahwa ketika kita belajar matematika atau belajar konten baru, maka tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadangkala nanti kita mengalami kendala di pertengahan jalan. Nah, sehingga di sini
Ingat bahwa pentingnya peserta kita tahu bahwa, di dalam pembelajaran kita nantinya akan ada suatu zona di mana peserta didik itu mengalami ketidakseimbangan dalam mengembangkan ide. Nah, kita fungsinya adalah, bagaimana mendorong mereka, bukan langsung memberikan jawaban kepada mereka, tetapi mendorong mereka, memfasilitasi mereka, memberitahu mereka bahwa ini adalah suatu proses. Sehingga ketika mereka tidak bisa mengembangkan ide-ide, kita bisa melalui itu dengan mencoba beberapa hal. Nah, ketika kita membantu, kita bisa membantu mereka dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang menyelidiki. Jadi ketika mereka itu adalah, tidak mampu untuk mengembangkan suatu ide-ide di tahapan tertentu, kita bisa memfasilitasi dengan melakukan, atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan penyelidikan yang nantinya akan siswa, lakukan. Sehingga di sini kita tidak hanya langsung memberikan jawaban, tetapi merespon memberikan stimulus kepada siswa dengan beberapa pertanyaan tentang penyelidikan mereka. Nah itu. Setelah itu, kita akan, diajarkan bagaimana, bahwa ketika siswa mendapatkan suatu masalah, maka perlakukan kesalahan siswa itu sebagai kesempatan untuk belajar. Jadi kita tidak menjustifikasi bahwa dia mutlak bersalah, tetapi bagaimana kesalahan itu bisa digunakan sebagai kesempatan untuk belajar. Daripada menjelaskan cara yang benar seperti ini. Nah, maka di sini kita menjelaskan kepada siswa untuk melakukan proses pemecahannya mereka. Jadi kita meminta siswa untuk menjelaskan proses pemecahannya mereka itu seperti apa. Sehingga dengan komunikasi yang seperti ini, komunikasi yang antara kita sebagai pendidik dengan siswa, yang tinggi ini, maka kesempatan siswa untuk belajar dan memahami pemahaman baru itu akan lebih tinggi. Nah, itu adalah, yang perlu kita ingat. Matematika sebagai pemahaman relasional. Relasional di sini adalah, kaitannya dengan dapat menggambarkan diagram, memberikan contoh, menemukan ekivalensi, dan memperkirakan ukuran. Kenapa di dalam matematika? Karena di dalam matematika hal-hal seperti ini itu ada. Sehingga apa yang sudah kita ajarkan di dalam, siswa, maka kita perlu tahu pemahaman relasional. Apakah siswa bisa menggambarkan atau mengkomunikasikan dalam bentuk gambar diagram? Apakah siswa nanti bisa memberikan contoh atau kita memberikan contoh? Menemukan ekivalensi atau persamaannya seperti apa, sampai kita bisa memperkirakan ukurannya. Sedangkan pada instrumental ini adalah hanya mengetahui nama dan prosedurnya. Nah, sehingga pada tahapan-tahapan seperti ini adalah kita memberikan beberapa siswa cara untuk menguji dan memahami ide-ide yang muncul. Nah, sehingga jaringan konsep atau struktur pemahaman itu bisa utuh. Nah, inilah caranya mengembangkan pemahaman relasional. Itu. Jadi ketika kita belajar matematika, tidak hanya suatu teks atau prosedur saja, tetapi kita bisa memberikan kepada siswa kita bagaimana mereka menjelaskan dengan memberikan beberapa contoh, dengan memperkirakan, jawabannya mereka benar apa salah, dengan, memberikan kesempatan mereka untuk menggambarkan berupa baik itu diagram, diagram garis, diagram batang, sampai memberikan, deskripsi mereka. Nah, inilah, caranya kita mengembangkan pemahaman relasional mereka. Yang selanjutnya adalah dalam pemahaman relasional itu mengajar konsep menggunakan beberapa representasi, jelas. Di dalam matematika itu ketika kita mengajarkan suatu konsep, kita harus memberikan beberapa representasi, tidak hanya berkaitan dengan angka dan teks saja, tetapi mungkin kita bisa menggunakan representasi-representasi yang lain, menggunakan gambar, menggunakan grafik, nah seperti itu. Yang kedua, siswa mungkin tidak memahami konsep dengan satu cara. Maka di sini kita bisa menggunakan representasi yang lain yang digunakan untuk memahami atau untuk memahamkan siswa. Di dalam matematika prosedur itu memang tidak hanya satu,
tetapi ada beberapa hal. Nah, sehingga ketika siswa tidak bisa memahami prosedur itu dengan satu cara, kita bisa memberikan prosedur yang lain. Yang selanjutnya adalah alatnya. Nah, mengacu pada objek, gambar atau gambar apapun yang mewakili konsep atau kemana hubungan untuk konsep itu dapat diterapkan. Jadi kita bisa menggunakan beberapa representasi, misalkan objek, gambar, atau berkaitan dengan beberapa hal yang kaitannya dengan konten itu sendiri tidak masalah. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan manipulatif, misalkan benda fisik, kalau di sini adalah tongkat Kuisner, menghitung balok dasar 10 sampai mungkin kita menggunakan biji-biji kacang, nah, seperti itu. Jadi menggunakan alat-alat manipulatif itu juga penting untuk memahamkan suatu konsep matematika. Nah, sekarang 5 bidang kemahiran dalam matematika. Yang pertama adalah bidang kemahiran matematika di sini adalah berkaitan dengan pemahaman konseptual, pengetahuan tentang hubungan dan pondasi suatu topik. Jadi dalam matematika itu nanti ada 5 bidang dalam mahir matematika, yaitu kita paham mengenai konseptual. Jadi kita bisa menghubungkan suatu pondasi ilmu tertentu dengan konten matematika tertentu. Yang selanjutnya adalah berkaitan dengan prosedural, kefasihan dalam prosedural, pengetahuan tentang aturan dan prosedur yang digunakan untuk mengerjakan soal matematika. Jadi, ketika kita sudah tahu mengenai prosedur dalam pengerjaan suatu matematika, biasanya itu akan mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya adalah kompetensi strategis, penggunaan strategi atau perubahan strategi untuk memecahkan suatu masalah. Jadi ketika kita mengerjakan atau punya suatu masalah dan kita ingin memecahkan masalah itu, ada kalanya bahwa kita akan menghadapi suatu ide-ide yang tidak sesuai dengan strategi yang kita gunakan, sehingga kita perlu strategi yang lain untuk menerapkan atau untuk menyusun strategi masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan kita selesaikan. Nah, sehingga di sini pentingnya kompetensi strategis. Yang selanjutnya adalah penalaran adaptif. Nah, di sini penalaran adaptif berkaitan dengan kemampuan untuk merefleksi, meninjau, dan menyesuaikan pekerjaan kita. Jadi, di dalam matematika, penalaran itu penting, karena dengan penalaran, kita bisa tahu bahwa pekerjaan kita atau solusi yang kita sarankan itu apakah sudah benar. Kita bisa meninjaunya, bisa mereview kembali. Nah, ini adalah berkaitan dengan penalaran matematika. Yang terakhir adalah disposisi produktif. Nah, ini adalah berkaitan dengan sikap kita terhadap matematika. Jadi, bagaimana kita bersikap kepada matematika? Nah, jadi, membangun sikap disposisi produktif terhadap matematika. Inilah 5 bidang kemahiran di dalam matematika. Semoga ini nanti bermanfaat untuk teman-teman. Dan materi ini bisa memberikan sedikit gambaran teman-teman mengenai bagaimana sih mengajarkan matematika. Terima kasih untuk hari ini, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.